bujang. Rupanya yang bujang, yang bujang. Bapak Ibu, ini hanya sekedar mengisi waktu menjelang tarawih. Di dalam Al-Quran Tuhan mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril sabirin, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ulaika ashabul jannah, wal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ulaika ashabul jannah. Al-Baqarah ayat 52. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنة. Ayat 82 surah Al-Baqarah. Wa may ya'mal minas shalihat dzakarin wa unsa yadkhulul jannah wa huwa mu'min yadkhulul jannah. Banyak ayat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ashabul jannah adalah penduduk asli surga. Ulaika ashabul jannah, orang-orang yang beriman beramal soleh, ulaika ashabul jannah, ini adalah penduduk asli surga. Yang kedua, walladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sanudkhilahum jannah, akan dimasukkan ke surga. Tadi penduduk ahli surga, ini dimasukkan ke surga. Di surah An-Nisa ayat 124, wa may ya'mal minas shalihat Zakaria atau Unsa, siapa yang beramal baik, laki dino, wa huwa mu'min, dia beriman, yadkhulul jannah, masuk surga. Ada 3 ayat. Berada ayat yang lain yang jelas untuk Bapak Ibu. Menurut dugaan kita selama ini masuk surga itu berat. Menurut dugaan kita berat masuk surga itu. Padahal yang punya surga menyebut bahwa syarat masuk surga itu ada 2. Berapa Pak? Berapa? Berapa Bu? Syarat masuk surga itu tidak perlu KTP, tidak perlu KK, tidak perlu surat keterangan berkelakuan baik, tidak perlu surat dari kepala desa, tidak perlu diantar kepada kaum. Syarat masuk surga berapa? 2. Kata siapa? Kata Petunggal. Salah. Bukan kata Petunggal, kata Allah. Kata yang punya surga. Bukan kata Petunggal, apa yang menyampaikan? Kata yang punya surga siapa? Allah yang menyebut syarat masuk surga itu cuma 2. Allah, bukan Petunggal. Menyampaikan apa itu? Beriman dan beramal baik, beriman dan berbuat baik. Banyak jagoan itu kita, banyak jagoan, mulai dari Al-Qur'an sampai Qul selalu walladzina amanu wa 'amilus shalihat walladzina amanu. Berarti syarat masuk surga berapa Bu? Berapa? 2. Beriman, berbuat baik. Itu berarti tidak perlu sampai ke surga kita cari masuk surga. Tidak perlu sampai mati-matian, sampai menyiksa orang. Berbuat baik. Bu, kalau Bapak ngasih duit ke Ibu baik tidak? Baik. Sudah ngasih belum?
sesuai dengan kemampuan. Tidak ada paksaan. Tidak sanggup puasa, bisa puasa. Kata siapa? Kata Allah. Di surah Al-Baqarah ayat ada. Man syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin, apabila kamu sakit dan berjalan. Ini dia. Jangan takut baru beramal itu, jangan takut kepada Allah. Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Penyayang lagi. Kita ditakut-takuti para sampai-sampai kadang-kadang sholat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukumul usra. Tuhan Allah Subhanahu wa taala senang, ridho, senang dengan yang mempermudah kamu dan kau berbuat. Ini salah satu contoh. Jangan ditakut-takut orang. Berbuat baik. Berapa? Kalau ibu mengurut kaki bapak sedang berpuasa habis menjodos, baik tidak? Baik. Sudah pernah urut ibu belum? Nasib. Ini contoh-contoh yang ringan saja kebaikan. Yang ringan aja. Nabi Muhammad SAW ada seorang anak yang mau ijtihad fisabilillah, panik kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya berikrar ya Rasulullah, izinkan saya ikut untuk jihad fisabilillah. Kenapa? Mau masuk surga. Jihad yang terkenal secara ini jihad adalah ibadah yang paling besar. Apa kata Muhammad? Masih hidup orang tua kamu, masih balik urus orang tua kamu. Itu lebih jihad lagi daripada berperang. Bu, sudah pernah anak ibu ngantar sekolah di bulan Ramadan ke rumah ibu? Belum. Anak nasib kita. Itu baru contoh-contoh yang kecil, cuman dari baik itu ada kelas-kelasnya. Kami yang jelas, yang paling mudah berbuat baik selama kita ini. Nasi-nasi dengan istri, baik tidak? Baik. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad, seluruh yang dilimpahkan kepada keluarga, sampai-sampai nasi yang disuapkan, sesuap nasi disuapkan ke istri, kata Muhammad, hadis Bukhari Muslim, itu adalah sedekah. Yang menjadi pertanyaan, sudah pernahkah bapak menyapa ibu? Sudah pernah disuapkan bapak? Belum. Ini contoh-contoh yang kecil yang berbuat kebaikan. Kita kadang-kadang terbalik. Orang baik dari luar. Apa kata Tuhan di Al-Quran? Surah Al-Baqarah. Yas'alunaka ma yunfiqun. Apabila ditanya orang kamu Muhammad, ke siapakah yang paling baik aku bersedekah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah, yang paling baik bersedekah yang pertama adalah ke orang tua kita. Tapi malah nasib orang tua di bulan Ramadan ini belum pernah menerima pemberian pola atau nasi kepada orang tuanya. Yang selama ini kita lahir dalam keadaan miskin. Kita lahir dalam keadaan miskin aja.
tidak punya harta, jangankan punya harta, pakai celana aja. Setelah saya di pasar baru ada lahir pakai celana. Ada. Lahir di pasar baru pakai celana, ada. Ada. Sakit miskinnya. Kita masih ada harta yang diwarisi oleh anak, tapi lupa anak terhadap orang tuanya. Ke orang lain sungguh luar biasa eloknya. Ada tulisan seperti itu, banyak. Ada laki-laki lebih banyak habis duitnya ke janjo kepada rumah. Tapi bukan pasar baru, bukan. Yang kedua, yang paling baik bersedekah adalah ke keluarga wal aqrabin yang dekat dengan kita. Kata Muhammad, kata Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari Muslim, bersedekah ke fakir miskin pahalanya satu. Bersedekah ke kerabat saudara pahalanya dua. Pahala bersedekah dan pahala menyambung silaturahmi. Kita terbalik seperti itu. Patungan datang ke apa? Kali paling makan ikan teri. Tapi kalau bupati datang potong ayam. Ini contoh aja. Kalau orang datang, bukan main. Ikan gabung, potong ayam. Ibu ke anak dan menantu haram cekik beli ikan main. Hebat. Kita ibu-ibu bapak bersedekah ke ibu kita, orang tua kita. Sekalipun orang tua kita itu mampu, tapi untuk sebagai kasih sayang. Ke adik ke beradik. Yang ketiga baru ke anak yatim. Anak yatim. Ada anak yatim sini. Ini anak yatim. Bukan lagi. Ini bukan lagi anak. Ini adalah anak yatim itu sebelum sampai umur. Anak yatim ada batasnya Pak. Tolong nanti anak zakat, membayar zakat. Tidak ada anak yatim mendapat zakat fitrah. Anak yatim itu orang kaya. Kalau kita belajar kepada hukum, kita lihat ini kan bukan. Sebab anak yatim itu adalah anaknya seluruh masyarakat terdepan. Andai kata bapak memberikan zakat ke anak yatim, bukan menengok anak yatimnya, tapi miskinnya. Tapi kalau karena anak yatim tidak yang dapat dirasakan. Ini kita dulu, salah-salah dikit kita bahaya. Jadi kalau bapak-bapak memberikan zakat ke anak yatim, bukan memandang anak yatim yang memandang fakir miskin. Yang ketiga empat, baru ke orang miskin. Yang terakhir, yang paling bagus bersedekah adalah orang yang sedang kafir, yang habis berlanjut. Tapi tengok dulu zaman sekarang orang-orang begini Pak. Hati-hati kiri orang, hati-hati kiri. Kemarin di Lampung berapa banyak kotak amal, rupanya untuk teroris. Hati-hati, hati-hati. Banyak sekarang tipu mendadak orang-orang teroris. Hati-hati. Kalau dimanfaatkan untuk kesalahan, yang kita dimanfaatkan untuk perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu yang terakhir yang saya sampaikan dalam rangka sampai Ramadan ini memberi sewaktu. Satu, kesan Pak Tunggal. Ibu Bapak, seberat apapun, sehinta apapun, sekenyang apapun, sengantuk apapun di bulan Ramadan ini, alhamdulillah mumpung kita masih hidup, manfaatkanlah Ramadan tahun ini. Tahun depan belum tentu kita hidup, ya Pak. Tahun depan belum tentu ibu hidup. Mumpung Tuhan masih memberi sehat, manfaatkanlah. Ngantuk dikit silakan ya. Ngantuk
hidup. Mumpung Tuhan memberi waktu kepada kita, di saat inilah kita mengistighfar, menobati dosa-dosa kita. Insya Allah habis Ramadan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi yaitu siraman rohani yang kita bisa lakukan. Mudah-mudahan kita yaitu mencari keimanan dan dapat beramal kebaikan. Bila kalau sampai itu